Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini eh, kita langsung masuk ke rumus integral tak tentu fungsi aljabar. Kak, kok ada kata-kata fungsi aljabar? Bentar ya, ya. Oke. Kok ada kata-kata fungsi aljabar? Ya, karena bakalnya nanti ada integral trigono. Tapi nggak usah dibahas dulu ya, itu susah. Kalau sudah ngomong trigono pasti susah. Oke, jadi rumus integral tak tentu fungsi aljabar, rumusnya diberikan sebagai berikut. Nah, ini adik-adik bisa lihat, di sini ada simbol integral kayak S atau cacing ini ya. S ini simbol dari integral, kemudian diikuti fungsi X pangkat N dan dx. Ya, ingat, jadi simbolnya integral itu adalah integral fungsinya dan dx. Dx ini seperti halnya juga turunan, bahwa dx itu melambangkan dia diintegralkan terhadap variabel apa. Sehingga kalau tulisannya integral bla 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 dx, berarti variabel x yang diintegralkan. Sehingga hasilnya adalah 1 per n plus 1 kali x pangkat n plus 1 plus c. Nah, di sini ciri-cirinya integral tak tentu, di mana hasilnya itu masih ada variabel x dan ada plus C-nya ya. Ingat adik-adik, plus C itu harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti kamu dikurangi skornya sama gurumu. Karena kan memang tak tentu, sehingga masih ada plus C-nya di sini. C itu konstanta ya, di mana konstanta itu terserah. Bisa diisi 1, bisa diisi 1.000.000, bisa diisi juga 500, bisa, terserah orangnya. Ya. Jadi di sini Kak Ika tekankan lagi ya, integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1, berarti kan pangkatnya di plus 1, dikali x pangkat n plus 1, pangkatnya ditambah 1 juga, plus c. Oke, biar nggak main variabel aja, bingung ya, kita masuk ke contohnya, biar lebih gampang, nggak cuma variabel aja. Jadi contohnya kayak buat integral x pangkat 5 dx. Bayangan kita namanya integral berarti kan pangkatnya bakal bertambah 1 tuh. Mestinya pangkat 6. Tapi ini lihat caranya nggak cuma pangkatnya aja yang ditambah 1. Tapi pakai 1 per, karena di sini pangkatnya kan 5. Sehingga di sini jadi 5 plus 1. Sesuai rumusnya ya. Ini kan n, di sini jadi n plus 1. Di sini 5, di sini 5 plus 1, x pangkat 5 plus 1 plus c. Ya. Bisa disederhanakan jadi 1 per 6 x pangkat 6 plus c. Ingat, jangan lupa ditulis plus c, karena ini adalah integral tak tentu. Ya. Jadi yang bisa diingat, kalau integral jangan lupa pangkatnya selalu ditambahkan 1. Dan ini mestinya dibagi dengan hasil pangkat yang baru. Kalau 5 pangkat yang baru kan jadi 6. Nah, ini dibagi pangkatnya yang baru. Oke. Selanjutnya, di sini Kak Eka jabarkan lagi integral tak tentu fungsi aljabar yang lainnya. Jadi bentuk-bentuknya integral kan tidak hanya seperti yang tadi Kak Eka jelaskan ya, masih banyak lagi. Bentuk pertama, ini yang tadi Kak Ika barusan jelaskan, bahwa integral x pangkat n dx itu jadinya x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Yang tadi ya dengan c itu konstanta. Lanjut, bentuk kedua, ini integral a x pangkat n dx itu jadinya sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, jangan bingung, a itu apa? A itu adalah koefisien yang bisa diisi dengan angka sembarang. Contohnya, biar lebih jelas. Di sini misalkan Kak Ika pakai A-nya itu 2, koefisiennya 2. Jadi integral 2 x pangkat 3 dx itu jadinya apa? Sama dengan 2 per, pangkatnya ditambah 1 ya, awalnya kan 3, jadi 3 plus 1 kali x pangkat 3 plus 1 plus c. Sehingga kalau disederhanakan ini harusnya jadinya 2 per 4. 2 per 4 disederhanakan jadi 1 per 2 x pangkat 4 plus c.
C. Jangan lupa ditulis plus C. Sampai sini masih bingung atau sudah mulai jelas? Kita lanjut lagi ya. Kemudian di nomor 3 ada integral A kali fungsi fx dx itu sama dengan A integral fx dx. Jadi di rumus yang ketiga ini menekankan bahwa koefisien kalau dikalikan fungsi, koefisiennya itu bisa ditaruh luarnya integral sehingga koefisiennya nggak perlu diintegralkan juga. Contohnya seperti ini. Integral 3 kali x kuadrat plus 2 dx. Nah, kita nggak perlu tuh ngalikan 3-nya dengan x kuadrat dan 3-nya dengan 2. Kita bisa langsung keluarkan 3-nya di luar. Jadi 3 integral x kuadrat ditambah 2 dx. Nah, nanti ini baru integral x kuadrat plus 2-nya dihasilkan. Terakhirnya dikalikan dengan 3. Ini Kak Eka nggak teruskan ya, boleh kalian teruskan sendiri. Karena ini menyangkut sifat yang keempat, yang 2 ini. Kita lihat, oke, yang keempat di sini ada integral K dx. K juga konstanta ya, sehingga hasilnya itu Kx plus C. Gampangannya nih ya, contoh, integral 5 dx, itu jadinya 5x plus C. Kalau ini tadi ya, integral dari 2 dx, ya berarti 2x dx. Kalau ingat-ingat kemarin ya, turunan itu kalau ada angka, misalkan turunannya 2 berapa ya? 0. Kebalikannya, kalau integralnya 2 apa ya? 2x. Ya. Karena kan ditambah x. Jadi integral 5 apa? 5x. Integral sejuta ya sejuta x. Integral min 400 misalkan ya min 400 x. Oke, lanjut. Di rumus kelima atau ya penjabaran kelima, kalau kita punya integral fx ditambah atau dikurangi gx dx, maksudnya kalau ada fungsi satu ditambah fungsi yang lain ataupun dikurangi, itu kita bisa mengintegralkan satu-satu fungsinya. Jadi integral fx dx ditambah integral gx dx. Ingat ya, dx itu juga harus selalu ditulis loh. Kalau masih integral berarti dx-nya harus ditulis. Nanti hasilnya juga harus selalu ditulis plus C karena ini integral tak tentu. Kalau nggak ditulis nanti bisa dikurangi sama gurumu. Nggak mau kan skornya dikurangi. Contohnya, di sini ya Kak Eka punya integral 2x kuadrat ditambah akar x min 4x ditambah 1 dx itu berapa? Nah ini kan ada banyak fungsi tuh. Dan Kak Eka sengaja banget nih bikin di sini akar x ya. Biasanya kalau sudah main akar itu kan kalian agak-agak sumpek tuh, agak bingung. Nah, jadi kita coba bahas di sini. Jadi di sini ada kita jabarin satu-satu ya, kita pecahi satu-satu fungsinya berdasarkan sifat kelima ini. Jadi kalau kayak gini ya dipecahi satu-satu, integral 2x kuadrat dx ditambah integral. Lah di sini ingat semua akar Kak Eka sarankan diubah jadi pangkat. Karena akar x itu berarti x pangkat setengah ya. Kalau akar pangkat 3x ya berarti x pangkat 1/3. Oke, kalau ada x akar ya maksudnya. Kalau ada akar ingat diubah ke bentuk pangkat. Kemudian misalnya Kak, kalau akarnya di bawah 1 per akar X, ya sudah diubah jadi 1 per X pangkat setengah. Ingat, kalau pangkat di bawah itu kan tidak enak. Kita bisa naikkan ke atas dengan mengubah pangkatnya menjadi negatif ya. Jadi Kak Eka sarankan kalau bentuk-bentuk seperti ini, ya, jadi bentuk-bentuk seperti ini, kalau ada bentuk akar, itu diubah ke bentuk X pangkat setengah. Oke. Nanti kalau ada X di bawah ya bisa dinaikkan dengan pangkatnya negatif. Selanjutnya, sudah, karena kita sudah jabarkan semua integralnya, kita masuk ke pengintegralannya. Jadi yang di sini 2, berarti jadi 2 per pangkat yang baru. Di sini kan 2 pangkatnya nih. Jadi 2 plus 1, X-nya juga pangkat 2 plus 1. Ditambah 1 per, ingat di sini kan ada setengah.
setengah plus 1 dikali X pangkat setengah plus 1 dikurangi 4 per. Di sini kan pangkat X-nya kan nggak ada pangkatnya. Nggak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1, bukan berarti 0 loh ya. Jadi 4 per X plus 1 dikali X pangkat X plus 1 plus akar 1. Ingat, kok akar 1? Integral 1. Ingat, kalau angka berarti langsung dikasih X kan. Nah, 1X itu berarti kan sama aja dengan X. Di belakangnya jangan lupa plus C. Sehingga setelah kita sudah jabarin seperti ini, bisa kita sederhanakan bentuknya jadi 2/3 X pangkat 3 ditambah. Ya, ini kita lihat, ini kan 1 per, setengah tambah 1 berapa sih? Setengah tambah 1 kan 3/2. Sehingga 1/3/2 bisa dibalik jadi 2/3. X-nya pangkat 3/2. Ya. Dikurangi 2X kuadrat ditambah X ditambah C. Ya, jelas atau belas? Jelas ya. Lanjut, ini Kak Eka kasih contoh-contoh lain yang bentuknya agak aneh. Kalau nggak aneh sih kamu pasti udah expert ya, nggak usah dibahas gitu. Jadi ini Kak Eka kasih contoh yang bentuknya aneh nih. Integral 3 per akar pangkat 3 dari X dx ya, yang seperti yang Kak Eka ucapkan tadi. Sehingga kalau ada ini pangkat X, ada akar pangkat bisa diubah jadi pangkat biasa, atau kalau posisinya di bawah diubah jadi di atas ya. Ini kan posisinya sudah di bawah, akar lagi, bingungin ya. Ya udah, akar tiganya diubah jadi sepertiga. Karena dia di bawah, naikkan ke atas jadi integral 3X pangkat min 1/3 dx. Ya. Sehingga ketika ini berdasarkan sifat yang tadi, 3-nya bisa dikeluarin jadi 3 akar X pangkat ini min ya. Kalau nggak jelas ini min 1/3 dx. Kemudian kita integralkan 3 kali 1 per. Ya. Ini kan min sepertiga. Min sepertiga ditambah 1 itu jadi 2/3. Sehingga 1/2/3 X pangkat 2/3. Disederhanakan jadi 9/2 akar. Sebenarnya 9/2 X pangkat 2/3. Lah, pangkat 2/3 itu kan bisa diubah jadi akar pangkat 3. Ini X-nya X kuadrat plus C. Ya. Bisa dilihat lagi nanti, bisa di pause dan dilihatin satu-satu lagi kalau bingung ya. Kalau Kak Ika ngomongnya juga kecepatan. Lanjut. Di sini nomor 2, Kak Ika punya ini, integral X plus 1 pangkat 2 dx. Oke. Ingat, sama halnya seperti turunan ya. Integral itu tidak boleh ada perkalian, tidak boleh ada perpangkatan, tidak boleh ada pembagian. Sehingga ketika muncul bentuk-bentuk seperti itu, perkalian, perpangkatan, pembagian ya, kalian harus ngubah bentuknya sebisa mungkin. Nah, kalau seperti ini kan masih bisa diubah tuh, dijabarin jadi X plus 1 dikali X plus 1 karena kuadrat ya. Sehingga kalau dijabarin jadi X kuadrat plus 2X plus 1 dx. Jadinya seperti ini diintegralin satu-satu ya. Jadi ini 1/2 plus 1X pangkat 2 ditambah 1 ditambah yang 2X jadi 2 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 ditambah satunya jadi X plus C. Disederhanakan lagi jadi sepertiga X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah C. Oke, sekarang pertanyaannya. Nah, kalau X tambah 1 pangkat 6 Kak, gimana cara ngintegralkannya? Nah, itu jadi salah satu pertanyaannya. Bisa kamu jabarin X plus 1 dikali X plus 1 dikali X plus 1 sampai 6. Ya, bahkan sampai 10 atau sampai 100. Bisa, tapi itu kan memakan waktu terlalu lama ya. Sehingga untuk soal-soal perkalian ataupun perpangkatan yang tidak bisa diselesaikan atau dijabarin secara langsung itu bisa menggunakan yang namanya ini nih, metode substitusi. Metode substitusi ini
salah satu teknik integral ya. Jadi integral itu bisa dikerjakan langsung kayak yang tadi. Kalau nggak bisa langsung pakai metode substitusi. Substitusi saya nggak bisa pakai parsial ya. Tapi nanti ini parsial dibahas terakhir sendiri nanti karena ini termasuk materi pengayaan. Nah ini salah satu teknik integral. Lah metode substitusi ini sebenarnya bisa masuk ke integral tak tentu, juga bisa masuk ke integral tentu karena dia merupakan teknik integral ya, hanya tekniknya saja. Jadi yang Kak Eka perlu tekankan lagi, perlu diingat substitusi dipakai kapan? Kalau misalkan dia nggak bisa diintegralkan secara langsung, ada perkalian maupun ada pangkat yang lebih dari 2, sehingga kita tidak bisa jabarin ya. Kalau misalkan biasa aja nggak usah sok-sokan pakai substitusi, malah ruwet dewe. Oke, jadi di sini metode substitusi adalah jika U atau Gx, ya, fungsi Gx ya, adalah suatu fungsi yang terdefinisikan dan f merupakan anti turunan dari f, maka ini integral f Gx g turunan dari x dx itu bisa diganti dengan integral fu du. Kak, ruwet banget ini. Ya, Kak coba sederhanakan kalimat matematika yang ruwet ini. Jadi, namanya metode substitusi, pasti kita akan mengganti sesuatu, kan mensubstitusikan ya, sesuatu yang kelihatannya kompleks atau ruwet di fungsi ini menggunakan variabel lain. Variabel yang kita gunakan adalah variabel U. Sembarang sih sebenarnya, boleh U, boleh I, namanya KI ya berarti bisa pakai variabel I, terserah. Ya. Tapi yang jelas kalau kita ngubah integralnya jadi pakai variabel U, FU, D-nya harus jadi DU, nggak boleh DX lagi. Tapi gantinya nggak cuma sekedar gitu ya. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Ini Kak Eka langsung kasih contohnya aja. Gini nih, nah integral dari 5x tambah 7 pangkat 6. Kan nggak mungkin banget ya kita menjabarkan sampai 5x tambah 7 dikali 5x tambah 7. Bisa, tapi butuh waktu sangat lama. Oke, jadi kita nggak mungkin wasting time banget. Dan kita untuk matematika itu ulangan waktu ini cepat, nggak mungkin juga kita bakal menjabarkan ini. Sehingga kita pakai substitusi. Nah, yang disubstitusikan yang mana? Ininya saja. Jadi yang dimisalin U itu 5x plus 7. Karena ini satu-satunya fungsi ya, jadi yang kita misalin U juga 5x plus 7. Dan ingat, misalkannya nggak perlu pakai pangkatnya, jadi misalkan dasarnya aja, fungsinya aja 5x plus 7. Setelah dimisalkan, kita perlu mencari DU per DX alias turunannya U. Ya, DU per DX kan turunan. Jadi kalau ada 5x plus 7, turunannya apa? 5. Fungsinya apa sih Kak itu nyari DU per DX? Untuk nyari DX-nya. Sehingga kalau DU per DX sama dengan 5, DX sama dengan, bayangin ya, kalikan silang. Berarti kan DX sama dengan DU per 5. Nah, setelah itu kita substitusikan. Yang awalnya soalnya integral 5x tambah 7 pangkat 6 dx itu sama dengan integral ya. Ini kan sudah dimisalin U. Diganti jadi U pangkat 6. dx-nya diganti dari sini. du per 5. Ya. Kalau sudah kayak gitu, kalian bisa membayangkan ini misalkan ya integral x pangkat 6 dx kayak gitu. Ya sama halnya kayak gitu. Jadi integral U pangkat 6 DU per 5. Itu bisa diubah jadi gini. Biar nggak ngeruweti ya. Jadi per 5-nya ini ditarik ke depan karena dia kan koefisien biasa. Jadi 1 per 5 integral U pangkat 6 DU. Kemudian ini jadi 1 per 3 per 5, 35 dari mana Kak? Ingat, pangkatnya ini apa? Kan 6. 6 ditambah 1 jadi 7. Jadi awalnya 1 per 5 dikali 1 per 7. Jadinya 1 per 35 U pangkat 7 plus C. Ya. Oke, kalau nggak paham bisa di pause, diulangi lagi kata-kata Kak Ika. Repeat. Selanjutnya, ini jangan lupa karena kita misalin U tadi 5x plus 7 ya kita balikin lagi U-nya itu apa? U-nya 5x plus 7 sehingga hasil akhirnya adalah 1
per 35, 5x plus 7 pangkat 7 plus C. Jangan lupa selalu plus C. Gak boleh nih ketinggalan jewer sama gurumu. Lanjut, contoh kedua. Ini salah satu penggunaan metode substitusi lainnya. Kalau yang tadi kan penggunaannya untuk pangkat-pangkat. Kalau yang ini untuk yang model-model perkalian atau yang kompleks kayak gini. Kan tidak mungkin kalian bisa menjabarkan ya. Dijabarin kayak apa juga akar pangkat 3. Kan tidak bisa. Jadi kalau ada model seperti ini, kita pilih U-nya dulu. Ya. Di sini pilih U-nya itu yang 2x kuadrat min 8. Nah, Kak Eka saranin, paling gampang patokannya milih U itu apa? Itu adalah yang paling kompleks. Antara x ini dengan 2x kuadrat min 8 pangkat 2 akar pangkat 3 ini yang lebih kompleks siapa? Yang ini kan ya? Sehingga yang dimisalin U adalah 2x kuadrat min 8. Oke, ingat yang dimisalin dasarnya aja. Kemudian setelah itu kita cari turunan dari U atau DU per DX-nya adalah 4X ya. Pangkatnya turun jadi 2 kali 2, 4, 4X min 8-nya jadi habis. Kemudian karena DU per DX-nya 4X berarti DX-nya adalah DU per D4X, DU per 4X. Sama, setelah itu kita tulis ulang soalnya, kemudian sama dengan integral X-nya tetap ya. Nah ini, 2x kuadrat min 8-nya diganti U ya. Posisi U-nya jadi akar pangkat 3 U kuadrat seperti ini. DU per 4x. Diubah bentuknya, agak ruwet ya tulisannya. Oke, diubah bentuknya jadi 4x-nya ini, X-nya dicoret. Jadi ini, X yang ini dicoret sama X yang ini. Sehingga habis, itu tujuannya substitusi ya. Biar salah satu yang lainnya itu habis. Jadi ini sisa 1 per 4. 4 yang di sini pindah ke depan. Jadi integral U pangkat 2 per 3. Akar ini kan diubah jadi 2 per 3 DU. Hasilnya jadi 3 per 20. 3 per 20 dari mana? Dari 1/4 dikali 1 per 2 per 3-nya ditambah 1. 2 per 3 tambah 1 itu kan jadi berapa? 2 per 3 tambah 1. 1 itu kan 3 per 3. Jadinya 5 per 3. 5 per 3 dibalik jadi 3 per 5. Sehingga 1/4 dikali 3 per 5 jadi 3 per 20 U pangkat 5 per 3 plus C. U-nya diubah lagi jadi 2x kuadrat min 8. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kalau kamu bingung, kamu coba tulis di kertas ya. Jadi di langkah ini mungkin kalian belum bingung. Langkah yang ini mengganti akarnya aja ya. Nah, langkah yang ini nih, kamu harus teliti satu-satu. Kalau kamu belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa lama-lama kamu bisa langsung kayak gini. Tapi kalau belum terbiasa masih awal-awal gini, mungkin kamu tulis dulu 1/4 dikali 1 per berapanya gitu ya. Kemudian di sini metode substitusi terkadang kalau yang sudah expert ya, atau kadang guru kalian di beberapa sekolah itu juga pakai metode seperti ini nih, langsung nulisnya. Jadi contoh versi lain, substitusi kalau ada model seperti ini, soal ini ya, integral x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 dx, harusnya kan dimisalin, U-nya yang mana? Yang paling kompleks yang mana? Yang bawah tahu mestinya x pangkat 3 ditambah 2 itu dimisalin U, terus dicari turunannya, harusnya gitu ya. Tapi kalau yang sudah expert, sudah paham dari mana, itu bisa langsung kayak gini nih ya. Jadi x pangkat 2 per x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3, D-nya yang awalnya dx, x ini diubah jadi apa yang dimisalin dengan U. Yang dimisalin U kan x pangkat 3 nih, plus 2 ya. Jadi ini ditulis di sini, x pangkat 3 plus 2, kemudian selalu diper atau dibagi dengan turunannya. Ya, jadi 3x kuadrat ini turunan dari x pangkat 3 plus 2. Oke. Jadi seperti ini, setelah seperti ini, x-nya bisa dicoret ini, 3x kuadrat dicoret dengan x ini, sisa sepertiga. Kemudian sepertiga integral dari 1 per x pangkat 3 plus 2 pangkat 3 D bla 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 ini. Hasilnya min 1 per 6 x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 plus C. Kak kok min sih? Nah ingat,
Ini kan pangkat 3-nya di bawah, harusnya dia naik ke atas jadi X pangkat 3 tambah 2 pangkat min 3. Sebenarnya cara ini lebih cepat sih. Cuma kalau kalian belum terbiasa itu bingung bayang noi karena variabelnya terlalu banyak. Sehingga kalau saran Kak Ika, tetap ditulis seperti ini. Kalau kalian masih awal-awal ya, jadi dimisalin U-nya apa, DU-nya apa, DX-nya apa. Sehingga diintegralnya satu-satu seperti ini, baru akhirnya ditulis dibalikan kayak gini. Membutuhkan waktu lebih lama, tapi kamu lebih teliti dan jelas. Kalau sudah paham benar, bisa kamu pakai yang ini. Lebih cepat. Ya, coba diperhatikan lagi yang ini. Ini dapatnya dari mana min? Yaitu tadi min 3 ya. Min 3 kan kalau ditambah 1 masih min 2 pangkatnya. Oke. Oke, itu beberapa contoh dari metode substitusi ya. Jadi itulah yang bisa dikerjakan di integral tak tentu. Selalu ada pastinya, jangan lupa. Nah, terakhir ini kayak spoiler aja. Pada nih drama Korea ya, kayak drama Korea gitu. Kita spoiler, kita lihat dulu apa sih integral tentu itu ya. Jika f fungsi yang didefinisikan untuk integral tertutup a b, maka integral tentu Riemann adalah, nah muncul limit di sini, bingung lah ya. Tapi gampangnya adalah jadi integral tentu itu punya batas ya, tadi simbolnya yang tak tentu kan cuma cacing, nggak ada AB-nya ya, nggak ada batasnya, sehingga kalau yang tak tentu tadi jawabannya variabel plus C. Kalau integral tentu seperti ini ada batasnya A dan B ini, sehingga kita tetap mengintegralkan biasa. Cuma setelah diintegral nanti B-nya dimasukkan dulu, dikurangi A-nya, angka A-nya dimasukkan, menggantikan variabel X ya. Kalau sudah dimasukkan nanti kan dihitung, ketemu hasilnya angka biasa ya. Karena ini hanya spoiler aja, nanti akan ada pembahasan integral tentu di next chapter. Oke, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Bisa latihan soal yang disediakan. Kalau ada yang bingung bisa tanya langsung melalui SOS. Oke, Kak Eka akhiri pembahasan kita hari ini mengenai integral tak tentu, lebih tepatnya ya. Semoga bermanfaat dan tetap berbahagia. Kak Ika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.